Baik, teman-teman, ini adalah hasil dari rancangan integrasi CT dari kelompok 6. Judul project STM yang dipilih yaitu permainan truth or dare untuk meningkatkan kepercayaan diri. Deskripsi singkat dari project STEM yang dipilih adalah proyek ini merupakan permainan truth or dare yang dirancang untuk meningkatkan kepercayaan diri peserta didik dalam layanan bimbingan dan konseling. Layanan BK ini menggunakan media permainan truth or dare, yaitu permainan kartu truth yang berisi pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur oleh peserta didik. Dan kartu dare yang berisi tantangan yang harus dilakukan peserta didik, di mana permainan ini dilakukan oleh semua peserta didik di depan kelas secara bergantian. Permainan ini menyajikan tantangan jujur dan berani atau dare yang dirancang khusus untuk mendorong ekspresi diri, keberanian berbicara, serta keterampilan sosial. Aspek rekayasa digunakan untuk merancang mekanisme permainan yang adil dan menarik, sedangkan aspek matematika mendukung analisis data tingkat kepercayaan diri sebelum dan sesudah bermain. Proyek ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran sosial yang menyenangkan dan membangun karakter positif. Kemudian untuk proyek agak naik, Mbak. Nah, untuk outline projectnya yaitu yang minggu pertama mendesain alat atau media permainan berupa daftar pertanyaan truth dan tugas dare berdasarkan kategori, menyusun alur permainan secara sistematis dan menentukan struktur data dan representasi yang akan digunakan dalam mengukur keberhasilan permainan tersebut. Dapat meningkatkan kepercayaan diri peserta didik. Minggu kedua, melakukan uji coba dan evaluasi gunanya pengembangan media tersebut agar sesuai tujuan yang ingin dicapai. Minggu ketiga, pelaksanaan permainan truth or dare dalam layanan bimbingan klasikal dan menganalisis hasil data dari pelaksanaan proyek tersebut dan merefleksikan hasil proyek yang sudah dilakukan apakah berhasil dalam meningkatkan kepercayaan diri peserta didik. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat meningkatkan kepercayaan dirinya dalam mengekspresikan pendapat, berbicara di depan umum, dan mengambil keputusan. Tujuan yang kedua adalah peserta didik dapat melatih keterampilan sosial berupa kemampuan komunikasi, keberanian berinteraksi, dan kejujuran dalam lingkungan sosial. Kemudian driving question, bagaimana kita merancang permainan truth or dare berbasis STEM yang dapat meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan sosial peserta didik. Produk akhirnya hasil pengukuran tingkat kepercayaan diri peserta didik sebelum dilakukannya proyek dan setelah dilakukannya proyek. Hands-on activities, mendesain alat atau media, permainan, dan menulis daftar pertanyaan dan tugas dare berdasarkan kategori. Asesmen yang pertama, penilaian jalannya proses permainan truth or dare pada masing-masing individu. Yang kedua, penilaian penyelesaian tugas atau tanggung jawab masing-masing peserta didik. Resources yang dibutuhkan kartu truth or dare. Untuk integrasi computational thinking dalam proyek STEM, yaitu menurut Dweck dan kawan-kawan tahun 2021, abstraksi fokus hanya pada informasi penting, misalnya memilih tantangan yang spesifik untuk meningkatkan keberanian berbicara dan mengabaikan tantangan yang tidak relevan. Menyederhanakan tantangan tanpa menghilangkan tujuan. Algoritma menyusun langkah-langkah sistematis untuk bermain seperti putar spinner, pilih truth atau dare, selesaikan tugas, catat hasilnya. Komunikasi, bagaimana cara peserta didik untuk menyampaikan atau mengekspresikan tantangan atau tugas dalam permainan truth or dare. Conditional logic menggunakan aturan jika, maka, untuk menentukan langkah berikutnya dalam suatu proses penerapannya. Jika peserta memilih truth, maka peserta harus menjawab pertanyaan. Jika peserta memilih dare, maka peserta harus melakukan tantangan.
Dan jika peserta menolak melakukan tantangan, maka ada hukuman ringan atau kesempatan memilih ulang. Pengumpulan data. Pengumpulan data proyek ini berupa kuesioner sederhana untuk mengukur tingkat kepercayaan diri peserta didik. Struktur data, analisis, dan representasi data. Proses mengolah data untuk menemukan pola, hubungan, atau perubahan. Menyajikan hasil analisis data secara visual untuk memudahkan pemahaman dengan membuat grafik garis untuk menunjukkan tren perubahan kepercayaan diri antar sesi permainan jika bermain lebih dari satu kali. Dekomposisi, memecah proyek besar menjadi bagian-bagian kecil. Mendesain pertanyaan truth, mendesain tantangan dare, membuat mekanisme pemilihan tantangan, dan mengatur metode untuk mengukur kepercayaan diri. Pengenalan pola, menganalisis jenis tantangan atau pertanyaan seperti apa yang paling efektif untuk meningkatkan kepercayaan diri. Permodelan dan simulasi, membuat representasi sederhana dari sistem nyata untuk memahami atau memperbaikinya berupa penggambaran skema alur permainan dalam bentuk bagan atau diagram. Dan melakukan uji coba permainan bersama teman sekelompok untuk melihat apakah alurnya berjalan lancar. Mensimulasikan bagaimana tantangan yang diberikan mempengaruhi rasa kepercayaan diri peserta didik dan menggunakan feedback dari simulasi untuk memperbaiki pertanyaan atau mekanisme permainan sebelum dipakai dalam skala lebih besar. Kemudian terdapat perbedaan project STEM sebelum dan sesudah diintegrasikan. Adapun pada aspek perencanaan proyek, sebelum diintegrasikan, computational thinking hanya fokus pada membuat permainan sederhana, kemudian setelah diintegrasi, proyek dipikirkan lebih sistematis, dirancang bertahap, menggunakan decomposition atau pemisahan masalah. Kemudian, untuk aspek desain permainan, sebelum diintegrasikan, membuat daftar tantangan dan memainkannya tanpa banyak pertimbangan. Setelah integrasi, tantangan disusun dengan pattern recognition atau mengenali jenis tantangan yang paling efektif. Kemudian aspek pemodelan dan simulasi, sebelum diintegrasikan hanya uji coba singkat tanpa refleksi atau perbaikan besar. Setelah diintegrasi, melakukan simulasi permainan, menganalisis hasil, dan memperbaiki produk berdasarkan temuan. Kemudian hasil akhir, permainan sebelum integrasi CT, permainan dibuat untuk bermain biasa. Sesudah integrasi CT, permainan menjadi media edukatif berbasis data dan logika dengan bukti peningkatan kepercayaan diri. Baik, saya lanjut. Monggo Mbak Iva, bisa dilanjutkan. Untuk RPL-nya, materi pembelajaran, bimbingan dan konseling, materi ajarnya kepercayaan diri. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mengembangkan kepercayaan dirinya secara optimal untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian deskripsi penyampaian materi sebelum integrasi CT, tujuannya meningkatkan keberanian dan keterbukaan melalui pengalaman langsung. Strateginya diskusi dan permainan truth or dare, fokusnya ekspresi spontan dan pengalaman pribadi. Peran pesertanya pendengar dan pelaku tantangan. Kemudian setelah penyampaian materi setelah integrasi CT, tujuannya meningkatkan kepercayaan diri melalui analisis sistematis dan pemecahan masalah sosial. Strateginya pendekatan CT-nya dekomposisi, memecah permasalahan besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dipahami dan ditangani, serta diajak menguraikan berbagai situasi atau aspek yang menyebabkan mereka kurang percaya diri. Pengenalan polanya diminta mencermati kapan dan dalam kondisi seperti apa mereka merasa tidak percaya diri. Kemudian abstraksinya, setelah mengenali pola, peserta diajak menyimpulkan inti masalah yang menyebabkan mereka kurang percaya diri. Algoritma, peserta diminta membuat langkah-langkah berani untuk mengatasi situasi yang memicu rasa tidak percaya diri. Dengan memilih kartu truth or dare dalam permainan tersebut, kartu or truth di mana mereka harus menjawab dengan jujur dan kartu dare di mana mereka harus menyelesaikan tantangan secara berani dan penuh tanggung jawab.
Kemudian penjelasan konsep Citi yang diintegrasikan pada materi ajar. Yang pertama, dekomposisi, peserta mengidentifikasi bagian-bagian dari pengalaman yang membuat mereka tidak percaya diri, seperti gugup saat presentasi, malu bertanya, atau takut salah. Kemudian pengenalan polanya, peserta diminta merefleksikan momen-momen ketika mereka merasa tidak percaya diri dan mencari pola umum, seperti setiap kali berbicara di depan orang baru atau saat mereka merasa diawasi. Yang ketiga, abstraksi. Setelah mengenali pola, peserta menyimpulkan penyebab inti dari rasa tidak percaya diri, misalnya bukan karena audiensnya tapi karena takut membuat kesalahan. Yang keempat, algoritma. Peserta membuat rencana atau strategi langkah demi langkah yang dapat dilakukan sebelum, saat, dan sesudah menghadapi situasi yang menantang kepercayaan diri. Kemudian, perbedaan materi ajar yang belum diintegrasikan dengan Siti dan yang sudah diintegrasikan dengan Siti. Fokus materinya sebelum integrasi Siti, pengenalan konsep kepercayaan diri dan eksplorasi pengalaman pribadi. Sesudahnya, analisis mendalam terhadap masalah kepercayaan diri dan strategi pemecahnya. Peran peserta didik sebelum integrasi Citi, pendengar dan pelaku kegiatan. Sesudah integrasi Citi, pemikir aktif, memecah masalah, dan perancang solusi pribadi. Kemudian evaluasi bersifat objektif dan observatif. Sesudah integrasi Citi, evaluasi proses berpikir, kemampuan analisis, dan efektivitas solusi. Sudah sudah teman-teman, itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada masukan, boleh disampaikan. Monggo teman-teman yang mau memberikan masukan. Izin bertanya, Ya, terkait kartu truth order ini tadi, itu kira-kira bagaimana dari kartu truth order ini mampu untuk mengenali apa yang sudah jadi tujuannya itu tadi? Izin menjawab, Mbak. Tadi kan tujuannya yaitu meningkatkan keberanian dan keterbukaan melalui pengalaman langsung. Nah, kartu order itu di dalam kartunya, kalau yang truth itu kan berisi pernyataan di mana mereka harus menjawab jujur. Jadi nanti pertanyaannya itu sudah disesuaikan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang dare itu kan sebuah tantangan di mana mereka harus melakukan apa yang ada di dalam kartu yang sudah dipilih tantangannya. Nah, biasanya itu kemarin yang saya buat yang yang dare itu berisi seperti tantangan
Seperti sebentar. Untuk yang DARE itu tantangannya biasanya mereka eh ini ya, untuk yang DARE pernyataannya, tunjukkan diri kamu yang paling keren di hadapan temanmu sekarang. Jadi mereka nanti diminta untuk menunjukkan dirinya. Kemudian untuk yang truth itu ada pernyataan di mana mereka menjawab pertanyaan dengan jujur, semisal apa yang membuat kamu kurang percaya diri? Sebutkan. Nah, itu di kartu truth, di mana mereka nanti harus menjawab dengan jujur di hadapan teman-temannya, seperti itu. Kemudian itu nanti untuk penilaiannya seperti evaluasi hasil dan prosesnya yang mencangkup keterlibatan siswa dan bagaimana peserta didik itu dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, seperti itu. Baik, Mbak. Terima kasih. Iya, Mbak Zirli. Izin bertanya Mbak, yang terkait pembuatan media kartu truth order itu pertanyaannya dibuat berdasarkan apa ya? Misalkan ada indikator yang sesuai dari siswa atau dari sumber apa? Gitu. Terima kasih. Oke, izin menjawab. Jadi itu indikatornya indikatornya lebih ke actionnya, kita pilih lebih ke action mereka, gimana mereka nanti bisa mengungkapkan kepercayaan dirinya. Nah, contoh-contohnya seperti ceritakan pengalaman paling membanggakan dirimu di depan teman-teman. Nah, itu kan aspeknya dia mengungkapkan pengalaman. Jadi pengalaman yang membanggakan bagi mereka itu seperti apa. Nah, untuk actionnya mereka kan mengungkapkannya berada di teman-temannya, seperti itu. Jadi antara pemikiran dan action untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dirinya. Karena kalau di ini saya di kelas saya itu semua, ya enggak semua sih, kebanyakan itu peserta didiknya pasif. Sangat pasif. Jadi langkahnya itu untuk meningkatkan kepercayaan dirinya lewat sebuah permainan. Jadi action secara langsung, seperti itu. Ya, berarti terkait kartu truth order itu implementasinya dimasukkan ke dalam RPL yang dibuat tadi ya Mbak? Iya, betul. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu enggak dibuat sembarangan, tapi lebih ke indikator yang ingin dicapai. Tuh, jadi sebelumnya itu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan, kemudian dikategorikan mana yang menjadi sebuah tantangan dan mana yang menjadi sebuah pernyataan yang harus mereka jawab dengan jujur, seperti itu. Oh ya, terima kasih Mbak atas jawabannya. Tadi kan Mbak Sisil menyampaikan kalau ada kesamaan di RPL terkait kepercayaan diri ya. Ya, tapi untuk media yang diimplementasikan saya lihat kan berbeda ya Mbak ya. Jadi sepertinya nggak apa-apa ya Mbak ya. Iya memang nggak apa-apa, yang penting itu kan medianya, tapi tadi saya cuma memastikan antara yang di list sama yang sampaikan kok berbeda gitu kan. Taunya tadi kontrol diri kok jadi membahas kepercayaan diri seperti itu. Jadi tadi setelah maksudnya
kurang memperhatikan. Kemudian pas memperhatikan, saya lihat itu, ternyata beda, seperti itu. Iya Mbak, jadi yang pertama tadi kan terkait produk STEM itu kan yang topik 6, terus yang RPL ini kan di topik 7. Jadi emang dibuat tidak sama topiknya kayak gitu. Baik teman-teman, terima kasih atas masukannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam